Halo, jadi sebelum memulai studi kasus, berikut kami akan jelaskan tentang regresi linear atau praktikum regresi linear. Buka Jupyter dulu. Setelah Jupyter seperti ini akan masuk ke Google, lalu akan masuk pada Jupyter. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke dokumen yang tempat kita menyimpan beberapa file kita, lalu klik New, lalu pilih Python 3. Setelah sudah, maka akan masuk ke punya kita ini. Saya sudah buat. Nah, seperti ini. Kita pertama-tama import pandas as.pd, lalu kemudian import nampi as.np, kemudian from matplotlib import pplot as.plt. Kemudian dataset pada data penjualan CSV ini kita ambil dari yang ada di dokumen tadi yang sudah kita simpan. Lalu kemudian di sini ada data penjualan di luar negeri dan di Pulau Jawa. Data sampai 33, kemudian pada baris ketiga, ini ada data, PD, data frame, dataset, memasukkan dataset, kemudian ada promosi dan penjualan di luar negeri dan Jawa. Setelah kita masuki perbandingan promosi dan penjualan di luar negeri dan Pulau Jawa, maka hasilnya ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu pada baris keempat, kita memasukkan array data luar dan data Jawa. Maka akan terprint hasilnya akan seperti ini hingga data yang paling akhir. Kemudian setelah itu kita masuk ke linear model import. Jadi kita memasukkan linear regressions-nya, modelnya. Kemudian ini ada out20. Lalu kemudian kita masuk ke sini, ke PLT Sketcher, PLT Plot, Xlabel luar dan Jawa, perbandingan luar dan Jawa. Setelah itu maka akan ada seperti tanda thread merah ini, perbandingan antara pulau luar negeri dan Jawa. Kemudian kita tes bagaimana prediksi penjualan kita, maka hasilnya akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita tes lagi prediksi penjualan kita dengan from Scalarian matrix import R2 score. Maka hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan menjelaskan penyelesaian studi kasus machine learning menggunakan regresi linear. Perkenalkan, saya sendiri Siti Aisyah Ramadana dengan rekan-rekan saya si kelompok 1 ini ada Intan Febriana, Nikadik Winda Kristi Febriani, Desi Nur Rahmadini, Salsabila Atika Yunus, dan Arbelia Sandy. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. Nah, jadi di sini kami ada 3 elemen, itu ada tahun dan baru ini mahasiswa baru maksudnya, dan mahasiswa yang lulus di tahun tersebut. Kami mengambil data dari tahun 2010, ini perguruan tingginya fiktif saja sebenarnya, hanya untuk membandingkan saja seberapa banyak di tahun itu mahasiswa baru dan mahasiswa lulusnya. Bisa kita lihat di sini di tahun 2010 ada sebanyak 1946 mahasiswa baru dan mahasiswa yang lulusnya sebanyak 1.235 mahasiswa. Di tahun 2011 ada 1.953 mahasiswa baru dan 1.400 mahasiswa lulus. Di tahun 2012 ada 1.867 mahasiswa baru dan 2.004 mahasiswa lulus. Di 2013 ada 1.700 mahasiswa baru dan 1.235 mahasiswa lulus. 2014 1.640 mahasiswa baru dan 1.100 mahasiswa lulus. 2015 1.984 mahasiswa baru dan 1.040 mahasiswa lulus.
2016 ada 1.005 mahasiswa baru dan 1.390 mahasiswa lulus. 2017 1.230 mahasiswa baru dan 873 mahasiswa lulus. 2018 ada 1.923 mahasiswa baru dan 1.200 mahasiswa lulus. Di 2019 ada 1.130 mahasiswa baru dan 1.003 mahasiswa lulus. Dan di tahun 2020 yang seperti kita tahu karena adanya pandemi, maka ada penurunan. Ada 940 mahasiswa baru dan 786 mahasiswa lulus. Selanjutnya kita akan ke programnya pada Jupyter Notebook. Seperti yang terlihat, kita pertama import Pandas SPD, import NumPy SNP, dan from Matplotlib import Pyplot SPLT. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Nah, iya, selanjutnya akan di-run. Tapi akan saya jelaskan dulu maksud dari import package ini atau library ini untuk apa. Nah, Pandas itu sebagai library yang mengatur tata letak data sehingga mudah dicari secara intuitif. Pandas di sini kami inisialkan PD, seperti yang saya bilang tadi. Nah, NumPy ini singkatan dari Numeric Python untuk membuat objek kelas array tunggal dan multidimensi. NumPy di sini kami juga inisialkan NP agar lebih mudah dipanggil saat codingan mulai panjang nanti. Nah, selanjutnya ada from Matplotlib import Pyplot SPLT untuk menampilkan plot, histogram, diagram batang, dan jenis diagram lainnya hanya dengan beberapa baris kode. Selanjutnya, di baris selanjutnya ada dataset sama dengan pd.read_csv dalam kurung uas dataset.csv, yaitu data Excel tadi dalam, bukan Excel tapi .csv formatnya. Lalu ada bawahnya dataset, lalu di run sehingga menghasilkan tabel di bawahnya. Itu baris untuk membaca serta menampilkan data yang telah kami buat. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan untuk inputan yang ini kita masukkan data sama dengan pd.dataframe dalam kurung dataset. Itu untuk membaca data yang akan dijadikan diagram. Selanjutnya plt.scatter dalam kurung data.baru sama data.lulus. Itu untuk memasukkan nilai-nilai yang akan kita buat perbandingannya. Kemudian plt.xlabel dalam kurung mahasiswa baru itu untuk inisialisasi mahasiswa baru. Dan untuk plt.ylabel dalam kurung mahasiswa lulus itu untuk inisialisasi mahasiswa lulus. Dan selanjutnya plt.title dalam kurung perbandingan mahasiswa itu untuk menampilkan judul diagram atau perbandingan mahasiswa. Dan selanjutnya plt.show dalam kurung itu untuk menampilkan diagram yang sudah dimasukkan dan diinisialisasikan di atas. Jadi outputnya bakalan terlihat seperti ini, di mana ada 3 titik biru ini yang bakalan nanti dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada X sama dengan np.array. Nah, np tadi itu adalah NumPy yang disingkat jadi np sama atau data.baru. Y sama dengan np.array dalam kurung data.lulus. Kemudian, nah si X itu untuk menginisialisasi array pada data baru. Kemudian next di bawah ada x_train sama dengan x.reshape dalam kurung -1,1. Kemudian y_train sama dengan y. Kemudian print dalam kurung x dan
print dalam kurung X underscore train. Nah, pada baris yang print ini akan melakukan percobaan dengan reshape dalam kurung min 1,1, kemudian akan menampilkan hasil perbandingan dari kedua data. Nah, di bawah itu adalah hasil dari runningan codingannya, bisa dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan. Oke, selanjutnya di sini ada from sklearn.learning_model import linear regression. Model sama dengan linear regression tanda kurung. Itu untuk memasukkan model yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita menggunakan model regresi linear. Selanjutnya model.fit dalam kurung x_train, y_train. Itu untuk membandingkan hasil array kedua data. Selanjutnya ada plt.scatter dalam kurung x_train, y_train, color sama dengan blue. plt.plot dalam kurung x_train, model.predict dalam kurung x_train, color sama dengan red. plt.xlabel dalam kurung mahasiswa baru, plt.ylabel dalam kurung mahasiswa lulus, plt.title dalam kurung perbandingan mahasiswa, plt.show tanda kurung. Pada baris ini, kita akan menampilkan diagram perbandingan mahasiswa dengan hasil yang sudah diaraikan, dengan garis yang berwarna merah sebagai hasil kenaikan dan bintik biru sebagai tanda data. Selanjutnya di bawahnya ada hasil dari runningannya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahma. Baik, selanjutnya ada x_test sama dengan np.array, itu nampi array yang tadi, dalam kurung 20, 73, 80, 90, dan 100, dot reshape dalam kurung min 1,1. Untuk y_test sama dengan np.array, itu 80, 180, 189, 190, dan 200. Pada baris ini, kami membuat 5 array dan akan ditesting dengan reshape dalam kurung min 1,1 dengan data yang kami punya di atas. Selanjutnya ada prediksi _mahasiswa sama dengan model.predict dalam kurung x_test. Print dalam kurung prediksi _mahasiswa. Ini itu untuk memprediksi mahasiswa baru dan lama. Kami akan inisialisasikan kedua data dan akan mendapatkan hasil yang bagus pada testing, yaitu 102, 141, 146, 154, dan 161. Selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan munculkan hasil training pada kedua data yang menunjukkan skor rendah, yaitu 0,3, yang sangat berbeda terbalik dengan hasil testingnya, yaitu hampir 100%. Lalu kemudian ketika di training, hasilnya jadi lebih kecil jauh, menjadi 0,3. Nah, di sini disebabkan karena data yang kami buat belum baik untuk percobaan data lain. Jadi di tempat yang berbeda mungkin hasilnya akan jelek, tapi jika di tempat yang pembawanya mungkin data kami akan memperoleh training yang bagus, tapi ketika di testing karena data kami belum baik, jadi kami memperoleh skor training di bawah testing. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC Dana. Wow, luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya. Itu adalah penjabaran program yang kami buat atas studi kasus mahasiswa baru dan mahasiswa lulus sebuah perguruan tinggi.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.